Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Kalau saudara sudah temukan, silakan berdiri dan kita akan baca bersama-sama ayat itu karena hanya satu ayat ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Baik, silakan duduk. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya tanpa sadar, dosa yang paling sering kita lakukan adalah khawatir. Satu kali lagi, tanpa sadar, dosa yang paling sering kita lakukan adalah khawatir. Dan lebih celakanya lagi atau lebih sulitnya lagi adalah waktu kita khawatir, kita tidak merasa berdosa. Itulah yang menjadikan dosa khawatir itu adalah dosa yang sangat serius bagi seorang Kristen. Karena kalau misalnya saudara mikir jorok, waktu saudara mikir jorok, saudara tahu itu dosa, betul? Betul. Waktu saudara menginginkan barang orang lain, saudara tahu itu berdosa karena itu jelas ada di dalam 10 hukum kan, jangan menginginkan barang sesamamu, rumah sesamamu, dan seterusnya. Waktu saudara mencuri, saudara tahu itu dosa, meskipun karena nature dosa di dalam diri saudara, saudara tidak bisa melawan itu, kemudian saudara jatuh ke dalam dosa. Tapi waktu saudara lakukan itu, saudara tahu itu sesuatu yang berdosa. Waktu saudara mencontek di dalam ujian, saudara lakukan itu. Kalau saudara orang Kristen, saudara tahu itu dosa. Tapi saya tidak yakin waktu saudara khawatir, saudara serta-merta secara otomatis saudara mikir, wah saya sudah berdosa karena saya khawatir. Sebaliknya banyak orang, termasuk banyak orang Kristen, termasuk banyak hamba Tuhan, merasa rohani kalau punya banyak kekhawatiran. Satu perasaan was-was mengenai apa yang baik, mengenai apa yang seharusnya yang kita inginkan terjadi, namun nanti tidak akan terjadi. Karena kita mulai mempertimbangkan hambatan ini, kesulitan ini, kesukaran ini, kelemahan ini, kekurangan ini. Waduh, ini situasinya sepertinya tidak akan terjadi. Dan itu membuat kita menjadi cemas, membuat kita menjadi was-was, membuat kita menjadi tidak tenang dalam menjalani hidup, dalam melakukan apapun, bahkan bisa tidak tidur bermalam-malam. Jadi kalau next time saudara tidak bisa tidur bermalam-malam karena khawatir akan satu hal, itu bukan tanda kerohanian, itu adalah dosa. Nah, kalau saudara baca kata jangan, kan ada kata jangan di situ kan? Benar enggak? Kalau ada kata jangan, janganlah. Kalau ada kata jangan berarti itu nyuruh kamu lakukan atau larang kamu lakukan? Larang. Kalau sesuatu itu dilarang dan kamu lakukan, itu kesalahan atau benar? Salah. Jadi kalau Alkitab bilang janganlah kamu khawatir, tapi saudara khawatir, itu dosa atau kebenaran? Dosa. Itu melanggar firman Tuhan atau mengikuti firman Tuhan? Melanggar. Sederhana kan? Jadi lain kali kalau kamu khawatir, jangan pikir kamu rohani. Itu dosa karena kamu sedang melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang jangan khawatir. Nah, jangan khawatir akan apa? Ini teks tidak seperti Matius pasal 6. Waktu Yesus bilang jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan kamu makan, akan apa yang akan kamu pakai. Dan dia kasih alasannya. Burung yang tidak menabur dan menanam itu tidak mati kelaparan. Bunga bakung yang tidak punya skill untuk menenun dan memintal, itu Tuhan bikin dia itu lebih beautiful, lebih indah, lebih semarak, bahkan dari pakaian terbaiknya Salomo di dalam istananya. Masakan Tuhan tidak memelihara kamu. Nah, itu Matius pasal 6. Di dalam teks ini
Janganlah kamu khawatir tentang apapun. Nah, kalau tentang apapun berarti benar-benar tentang apapun di dalam hidup ini. Artinya tidak boleh ada alasan bagi seorang Kristen untuk khawatir. Semua hal di dalam hidup kita ini, kita tidak boleh ada excuse, ada alasan. Ya, kamu kan tidak jadi saya. Kalau kamu jadi saya, kamu pasti akan khawatir. Tapi firman Tuhan bilang apa? Jangan khawatir akan apapun. Berarti benar-benar tidak boleh ada alasan untuk khawatir. Artinya hidupmu mungkin saja dalam kesulitan yang besar, mungkin saja dalam kesukaran yang besar, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan bilang tidak boleh ada alasan untuk khawatir. Itu jelas sekali di ayat yang ke-6, bukan? Artinya benar-benar tidak boleh ada alasan apapun untuk khawatir. Jadi kalau kita merasa punya alasan untuk khawatir, pertama kita harus sadar kita sedang merasa punya alasan untuk berdosa. Dan Alkitab bilang kamu tidak boleh nyari-nyari alasan untuk membenarkan dosamu. Jadi pertama, khawatir itu berarti kamu ditarik ke dua arah yang berlawanan, membuat kamu itu pecah, hancur, berantakan, patah. Kedua, khawatir adalah dosa, karena jelas ini adalah larangan. Kalau ini larangan kemudian kamu lakukan, berarti kamu melanggar firman Tuhan. Dan larangan ini, yang ketiga, larangan ini sifatnya itu komprehensif. Sifatnya itu menyeluruh, mencakup segala sesuatu. Jadi tidak boleh ada alasan apapun bagi kita untuk khawatir. Itu jelas sekali ada di dalam teks ini. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kalau khawatir itu adalah satu kondisi yang merusak, kalau khawatir itu adalah dosa, dan kita dilarang untuk tidak boleh khawatir untuk apapun juga, maka pertanyaannya adalah, kenapa kita dilarang untuk jangan khawatir? Karena kalau kita hidup sebagai manusia, setiap saat kehidupan ini selalu menyediakan alasan bagi kita untuk khawatir. Setiap saat hidup ini menyediakan alasan bagi kita untuk khawatir. Lalu kenapa Alkitab bilang jangan khawatir tentang apapun juga? Nah, sebelum saya jawab pertanyaan itu, kita perlu pikir dulu. Kita ini paling sering khawatir tentang apa? Semua orang punya kekhawatiran. Kita paling sering khawatir tentang apa? Nah, saya mau kasih tahu saudara begini. Ada hal-hal yang dikhawatirkan oleh orang secara umum yang tidak boleh dikhawatirkan oleh seorang hamba Tuhan. Satu kali lagi, ada hal-hal yang dikhawatirkan oleh orang secara umum, tapi tidak boleh dikhawatirkan oleh seorang hamba Tuhan. Misalnya, secara umum orang khawatir akan besok mau makan apa, kalau ekonominya tidak baik. Secara umum orang khawatir nanti saya akan kapan ganti baju baru, kapan ganti celana yang baru. Secara umum orang khawatir akan nanti saya bayar uang sekolah anak saya bagaimana, bisnis penghasilan bulan ini kurang bagus. Itu secara umum. Tapi kalau saudara seorang hamba Tuhan, lalu saudara khawatir akan mau makan apa, mau pakai apa, biayanya bagaimana, itu saudara itu sangat rendah sekali. Saya kasih tahu saudara kenapa. Even orang yang tidak kenal Tuhan, seperti Aristoteles, itu filsuf yang sangat terkenal dari dunia kuno. Sekarang kalau orang belajar filsafat, belajar ilmu pengetahuan, belajar di perguruan tinggi, dia harus tahu tentang Aristoteles, Plato, Socrates, Plato, Aristoteles, itu harus tahu. Itu tokoh-tokoh yang sangat membentuk intelektualitas dan peradaban dunia sampai dengan saat ini. Dan mereka bukan orang yang kenal Tuhan. Even Aristoteles bilang begini, yang membedakan
manusia dengan binatang, yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah akal budinya. Lalu apa yang membuat manusia dan binatang itu sama? Pertama, makan, minum, seks, dan survive. Makan, minum, seks, survive. Saudara tahu maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau kamu hidup hanya untuk makan, kamu tidak ada bedanya dengan binatang. Karena binatang hidup untuk itu. Kalau kamu hanya hidup untuk minum, kamu tidak ada bedanya dengan binatang. Karena binatang hidup untuk itu. Kalau kamu hidup hanya untuk mengejar kesenangan seksual, kamu tidak ada bedanya dengan binatang. Karena binatang juga hidup untuk itu. Kalau kamu hanya hidup untuk bagaimana bertahan hidup sampai dengan tahun depan, sampai dengan 2 tahun depan, dan seterusnya, mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan, supaya kamu tetap bisa survive, kamu tidak ada bedanya dengan binatang, karena itulah yang dilakukan binatang. Saudara tahu semut itu apa? Bekerja siang malam untuk apa? Mengumpulkan bahan makanan, sehingga ketika musim hujan, musim panas, semut itu tidak mati kelaparan. Itu binatang. Jadi even orang yang tidak kenal Tuhan tahu bahwa hidup ini punya nilai itu lebih daripada sekadar apa yang masuk ke mulut dan dibuang ke jamban. Tapi sayang sekali banyak orang hidup untuk hal-hal itu, bukan? Saudara pergi ke luar sana, kenapa mereka capek-capek pergi pagi pulang sampai malam? Mereka hidup untuk makan, hidup untuk minum, hidup untuk pakaian, hidup untuk survive. Dan mereka merasa punya nilai kalau mereka memiliki itu semua. Tapi tunggu sebentar, coba kamu duduk baik-baik dan pikir, sebenarnya apa bedanya saya dengan sapi kalau saya hidupnya begitu? Karena sapi juga hidup untuk makan, sapi juga hidup untuk minum, sapi juga hidup untuk berkembang biak, prokreasi, melakukan hubungan seksual. Sapi juga hidup untuk survive. Makanya kalau ada bahaya, sapinya akan kabur supaya survive. Jadi kalau kamu hidup hanya untuk hal-hal semacam itu, dengar baik-baik para hamba Tuhan. Kalau itu yang mendrive bagaimana kamu hidup, menggunakan waktumu, bagaimana saya dapat uang, bagaimana supaya saya makan, apalagi kamu berkelahi gara-gara makanan, saya harus kasih tahu saudara, dan ini ajaran firman Tuhan, kamu tidak ada bedanya dengan binatang. Ya, jangan senyum-senyum. Kamu harus diajarin begitu. Makanya tadi saya katakan, seorang hamba Tuhan itu, banyak orang boleh khawatir tentang itu, tapi kalau seorang hamba Tuhan khawatir tentang mau makan apa, mau pakai apa, duitnya dari mana, kalau kamu khawatir tentang itu, tolong berhenti jadi hamba Tuhan. Karena firman Tuhan, Paulus waktu menulis kepada Timotius, gembala muda di Efesus, kalau saudara baca di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 4, Timotius itu digambarkan seperti seorang prajurit. Dan Paulus bilang begini, seorang prajurit tidak memusingkan soal penghidupannya, dan dia akan melakukan apa saja asalkan itu berkenan kepada komandannya. Jadi komandan kita itu siapa? Tuhan. Asalkan menyenangkan Tuhan, kita akan lakukan apa saja. Dan kalau saudara baca logik dari ayat itu, menurut Paulus apa yang tidak boleh dikhawatirkan oleh seorang hamba Tuhan? Makan, pakaian, gaji, uang. Bagaimana dia survive? Kalau kamu khawatir tentang itu, kamu ada di level yang sangat rendah sekali. Even kamu sama dengan binatang. Saya kasih kalau saudara satu kesaksian. Tahun 2000 saya diutus ke Gorontalo, naik kapal Kambuna. Itu kapal paling tua, kapal Pelni paling tua di Indonesia. Besar sekali, tapi itu kapal paling tua. Sampai di tengah laut itu mati mesinnya. Jadi 1 minggu itu di kapal baru sampai di Bitung. 6 hari ya, sehingga kemana-mana, ke Makassar, ke Balikpapan, ke Pantoloan, ke Toli-Toli, baru sampai di Bitung ya. Saudara tahu saya berangkat dengan berapa banyak uang di kantong saya? 250 rupiah, bukan 250 ribu ya,
Rp250. Waktu itu diutus ke lapangan itu dikasih bekal itu 50.000. Saya dengan Abson Tabelak, teman saya sekarang dia kepala sekolah di Singkawang ya. Istrinya juga teman seangkatan saya. Jadi Abson Tabelak 50.000, saya 50.000, tapi kan kami perlu belanja kebutuhan untuk di kapal. Jadi setelah belanja tinggal Rp250 di kantong saya. Dan itu akan 1 minggu di atas laut dan kamu tidak kenal siapapun, hanya kami berdua. Nah, memang dikasih makan karena ada tiketnya. Dikasih makan dari kapal Pelni yang kamu ngantri di pantry itu kan, pakai piring rumah sakit yang besi itu. Yang kalau kamu pergi ke dapurnya aja kamu cium semua bau ada di situ. Karena toiletnya itu jarang disiram itu. Jadi dikasih makan, tapi kan sedikit. Itu waktu itu masa pertumbuhan. Jadi makannya itu butuh yang banyak ya. Itu tahun 2000 loh. Saya masih ganteng sekali waktu itu ya. Nah, Rp250. Ini nanti nyampe Bitung harus bayar bis ya. Kalau saya tidak salah waktu itu bis ke Gorontalo itu 12.500. Naik bis lagi 1 malam sekitar 8 jam untuk sampai ke Gorontalo. Itu pun nanti sampai di pelabuhan harus ke terminal bis lagi. Dari mana dapat duit itu? Tapi nyampe juga karena selalu saja ada cara Tuhan menolong, kemudian kami nyampe. Dan saya ingat persis waktu itu saya tidak mikirin juga. Karena waktu diutus itu kami nyanyi mars setia kan, kerja keras itulah tekad kami, lautan luas kan ku seberangi. Itu dinyanyikan dan itu ada di dalam pikiran saya. Diutus dengan uang segitu, tinggal Rp250 dan saya nyampe Gorontalo. Kalau kamu orang yang tidak percaya Tuhan, dalam kondisi semacam itu, mungkin kamu sudah loncat, saya tidak jadi naik kapal lah, ini Rp250, bagaimana kamu sampai di Gorontalo dengan model begitu? Saya bisa kasih kamu banyak sekali kesaksian di dalam pelayanan, model-model begitu. Tapi intinya adalah, kalau kamu jadi hamba Tuhan, dan kamu masih khawatir tentang mau makan apa, mau minum apa. Dan ini saya kasih tahu saudara, sebentar lagi beberapa 18 orang akan diutus ya. Kalau kamu injakan kakimu keluar dari kampus ini, dengar baik-baik para hamba Tuhan. Begitu kamu keluar dari kakimu, melangkah keluar dari kampus ini, yang memelihara kamu itu bukan saya, tapi Tuhan yang akan langsung memelihara kamu. Di sini Tuhan masih bisa pakai saya, masih bisa pakai para dosen untuk kasih kamu makan, mengurus kamu bagaimana studi. Begitu kamu keluar dari sini, yang langsung memelihara kamu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Kalau Tuhan yang langsung memelihara kamu, kenapa kamu khawatir? Even kamu diutus ke hutan, even kamu diutus ke gunung, even di sana hanya ada manusia dan kera-kera, kamu akan hidup karena Tuhan ada di sana. Itu hamba Tuhan. Berapa banyak hamba Tuhan lari dari pelayanan karena tidak tahan kesulitan, mencari gereja yang kaya, mencari gereja yang mapan, mencari gereja yang memberikan uang yang cukup untuk dia hidup. Kemudian dia pikir itulah pelayanan dan itulah tanda diberkati oleh Tuhan. Dengarkan baik-baik, ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang yang terhilang, yang harus diinjili, yang harus mendengarkan firman Tuhan di hutan, di belantara, di gunung, di tempat-tempat terpencil yang orang tidak mau ke sana. Kamu yang harus pergi ke sana. Dan jangan khawatir akan hidupmu, karena Tuhan yang akan memelihara kamu. Dan saya ngomong begitu bukan saya ngecap doang, saya sudah dari sana. Itu hamba Tuhan. Jadi kalau kamu hamba Tuhan, masih ribut tentang makan, masih ribut tentang minum, masih ribut tentang pakaian, masih ribut tentang penghidupanmu, betapa kasihannya kamu. Kamu sudah level yang berbeda. Levelmu itu bukan di situ lagi. Levelmu itu bukan di situ lagi. Nah, itu harus dididik mulai dari sekarang.
Dengar ya anak-anak muda ini, yang akan menjadi ujung tombak di lapangan memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Waktu kamu ada di lapangan, tidak usah pusingkan soal kamu akan makan apa, minum apa, dan seterusnya. Itu urusan Tuhan. Kalau kamu lapar, kasih tahu Tuhan, Tuhan, saya lapar. Tidak perlu meraung-raung. Kalau kamu tidak punya baju, sudah bolong-bolong, ikat pinggangmu sudah lusuh-lusuh, kasih tahu Tuhan, Tuhan, ini harus diganti. Tidak perlu meraung-raung. Kalau kamu sudah ada di level itu, kenapa? Karena saya sudah melatih diri saya untuk tidak lagi memusingkan soal yang begitu-begitu. Kamu kasih tidur saya di hotel berbintang 5, saya tidur di situ dengan nyaman. Kamu suruh saya pergi ke hutan, jalan kaki, tidur di rotan yang tidak pakai alas, tidak pakai tikar, tidak pakai bantal, banyak nyamuk, saya tidur di situ. Naik mobil yang paling mewah, saya naik. Jalan kaki berjam-jam, saya jalan kaki. Kenapa? Karena bukan itu lagi. Ada saat-saat di mana Tuhan menghibur kita dengan hal-hal semacam itu. Tapi ada saat-saat di mana Tuhan bilang jalan kaki. Lapar, tidak punya uang, tidak punya pakaian, dan seterusnya. Seorang prajurit tidak boleh lagi memusingkan soal kehidupannya. Kalau ada seorang prajurit, hamba Tuhan, yang memusingkan soal hal-hal begitu, bahkan itu jadi masalah banget, kamu tuh sangat kasihan loh. Benar-benar sangat kasihan kamu. Jadi mulai sekarang, ingat kamu sudah di level yang berbeda. Kamu bukan di level itu lagi. Kamu sudah di level yang berbeda. Yang kamu pikirkan itu bukan lagi itu. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa kita tidak boleh khawatir? Jawabannya sederhana dan saya kasih saudara 2 atau 3 alasan. Yang pertama, sederhananya kita tidak boleh khawatir karena Tuhan itu ada. Kalau Tuhan itu satu kekosongan, satu nothingness, satu emptiness, maka kita punya alasan untuk khawatir. Karena hidup ini banyak yang kita tidak bisa kontrol. Tuhan ada. Pemazmur mengatakan orang bodoh berkata di dalam hatinya bahwa Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan ada, maka kita tidak ada alasan untuk khawatir karena Tuhan ada. Yang kedua, Tuhan bukan hanya ada. Kalau Tuhan ada tapi dia jahat, kalau Tuhan ada tapi dia tidak mau tolong kita, kalau Tuhan ada tapi dia tidak peduli dengan kita, maka percuma dia ada karena dia tidak berguna bagi kita, bukan? Yang kedua, bukan hanya Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu baik, dapat dipercaya, trustworthy. Ayatnya itu banyak sekali. Mazmur 25 ayat 8, bahkan lagu yang saudara biasa nyanyikan ya. Lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Itu dari Mazmur 34 ayat yang ke-8. Mazmur 100 ayat 5, Mazmur 103 ayat 35 ayat 3, Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Jadi dia bukan hanya ada, tapi sifat Tuhan, karakter Tuhan adalah baik, dapat dipercaya, dapat disandari. Saudara-saudara, kalau saudara punya orang yang bisa dipercaya, itu saudara tenang luar biasa. Nah, dapat dipercaya itu pada level manusia ya. Kalau saudara punya orang yang saudara bisa trust dia, itu saudara tenang luar biasa. Even dia tidak punya kemampuan banyak, tapi orang itu punya karakter yang bisa dipercaya, saudara tidak khawatir. Karena meskipun banyak kekacauan, meskipun banyak keributan, begitu ada orang itu, oh dia sudah datang, akan aman. Itu manusia. Dan ada orang-orang semacam itu. Dan saudara harus jadi orang semacam itu. Dulu ya, saya sering kasih tahu cerita kepada para dosen. Di kampus kami dulu itu banyak sekali kekacauan. Tiba-tiba ribut ini, atau orang dari luar serang, dan seterusnya. Tapi kalau Pak Matius sudah ada, tenanglah hatiku. Meskipun dia tidak bisa lakukan apa-apa juga, dia hanya cukup hadir aja, kita udah tenang. Menjadi orang yang bisa dipercaya, itu sesuatu yang memberi ketenangan bagi banyak orang. Artinya orang yang punya tujuan yang jelas, punya visi yang jelas, punya determinasi,
perjuangannya itu saudara tahu dia tidak akan duduk diam, membiarkan kesulitan itu tidak tertangani. Dia pasti akan lakukan sesuatu. Itu aja udah menimbulkan saudara, memberi saudara ketenangan yang luar biasa. Soal berhasil atau tidak berhasil kan itu urusan belakangan. Tapi saudara tahu orang ini, dia tidak akan membiarkan sesuatu itu mess up. Apalagi Tuhan. Tuhan itu baik. Dan baiknya Tuhan itu tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya, tidak ada celahnya. Jadi kalau Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik, maka tidak ada alasan untuk khawatir, karena dia bukan hanya ada kemudian duduk pangku-pangku tangan, lihat saudara menderita pun terserah kaulah di situ, mau lontang-lanting atau apapun. Tapi dia tidak akan membiarkan saudara mengalami hal-hal yang melampaui kekuatanmu. Itu kata surat Ibrani. Tapi juga bukan hanya itu. Tuhan itu bukan hanya ada. Tuhan itu bukan hanya baik. Tapi Tuhan yang ada dan yang baik itu adalah Tuhan yang mau menolong. Yang mau menolong. Saudara bisa saja baik, tapi saudara bisa tidak mau menolong untuk alasan-alasan tertentu. Saudara baca di dalam Mazmur pasal 54 ayat 9 atau Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6 ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur 54 ayat 4. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Jadi kalau Tuhan adalah penolong kita, kenapa kita terlalu bodoh menghabiskan waktu kita untuk khawatir? Makanya tadi saya katakan, kalau saudara tidak bisa tidur bermalam-malam karena saudara khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu, di dalam pengertian tertentu mungkin orang lihat saudara itu spiritual, rohani, ya orang ini banyak. Itu tanda saudara sedang bermasalah. Itu berarti saudara lupa bahwa Tuhan ada mengontrol segala sesuatu. Saudara lupa bahwa Tuhan itu baik. Dan saudara lupa bahwa Tuhan adalah penolongku. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin.